creative industry. My name is Catherine Manru, and I will guide you through today's workshop session as your Master of Ceremony. And now for the topic of workshop, Business Model Canvas 101. This workshop is an in-depth masterclass discussing the ins and outs of an ideal business model canvas. Let me introduce the speaker and instructor for this session, Mr. Ari Rahmawan. Mr. Ari Rahmawan is a lecturer in Universitas Indonesia and also an entrepreneur with a lot of experiences in using business model canvas. Will be presenting about the business model canvas instructor, and he has lots of experiences. The first one, he is doctoral in the Delft University of Technology in Netherlands, in Techniek Industrie UI. Also the instructor of BMC and design thinking in Director Innovation and Incubator Business Universitas Indonesia. In business model canvas. Without Oh, okay. Thank you very much, MC. So the floor is mine then? Okay. yours. Okay, thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you very much for your invitation to me. But actually, I don't expect to deliver this session with English. So let me deliver in these sessions for you all by using Bahasa Indonesia. But I can maybe ask the permission from the session chair or moderator. May I deliver with Indonesian language? Is it okay for everyone? Or should I speak English as well? Yes, sir. You can share the screen. Okay. So, okay, I will start to share to you my screen, and because I prepared it with Bahasa Indonesia, jadi saya akan menyampaikan kepada Anda semuanya pada kesempatan kali ini dengan Bahasa Indonesia. Dan sebelumnya, nice to meet you all. Thank you very much. Terima kasih banyak ya sudah diundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pada teman-teman semuanya yang saat ini mungkin ada di Indonesia. Dan salam dari Belanda. Saat ini sekarang saya ada di Belanda. Masih pagi di sini. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berjumpa bersama rekan-rekan semuanya. Senang sekali bisa bersama Anda semuanya pada kesempatan kali ini dalam sesi workshop BMC, Business Model Canvas 101, yang kemudian di beberapa minggu yang lalu saya diundang oleh panitia untuk menyampaikan terkait dengan BMC untuk para entrepreneur muda yang ada di Indonesia, khususnya yang saat ini sedang mengikuti The Fifth Creative Industry yang diselenggarakan oleh BMFEB UI, AIS gitu ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan, dan workshop ini saya memiliki waktu sekitar 45 menit untuk menyampaikan kepada Anda semuanya. Dan saya akan coba untuk share kepada Anda terkait dengan materi pada kesempatan kali ini karena waktunya sangat singkat, jadi saya harap saya bisa menyampaikannya dengan baik. Namun sebelum itu saya ingin mengetes dulu, tadi mohon maaf, saya mendengar suara moderator agak putus-putus di sisi saya, tapi saya ingin ngecek dulu kepada para peserta sekarang, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik atau putus-putus? Koneksi cukup baik ya? Oke. Thank you Catherine for your confirmation. Jadi aku akan share screen-nya. Oke. Ya. Aku butuh konfirmasi lagi. Apakah kalian bisa melihat slide saya?
Bisa ya? Oke. Jadi suara dan slide-nya bisa. Dan senang sekali pada kesempatan kali ini saya melihat partisipan ini cukup banyak. Jadi ada sekitar hampir 100 orang kalau saya lihat di sini ada 99 partisipan. Dan kita akan sama-sama belajar tentang bisnis model Canvas. Tadi sudah dijelaskan oleh MC Catherine memperkenalkan saya bahwa saya saat ini adalah dosen teknik industri yang saat ini sedang tugas belajar di Belanda. Jadi saat ini saya sedang belajar di Delft University of Technology di Belanda. Saya menamatkan S1, S2 di UI, kemudian S3-nya saya ke Belanda. Hingga saat ini diproyeksikan nanti saya akan selesai di 2023. Saya adalah instruktur bisnis model Canvas. Ketika dulu saya belum berangkat, saya aktif sebagai instruktur bisnis model Canvas di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia, dan beberapa kali juga diundang oleh UKM Center di FEB untuk memberikan pelatihan-pelatihan bisnis model Canvas. Dan saya juga memiliki bisnis portofolio beberapa. Jadi di situ saya juga selain membahas terkait dengan teori entrepreneurship, bisnis model, Canvas, saya juga punya beberapa portofolio bisnis untuk mempraktekkan. Lebih ke arah sebagai advisor dan juga sebagai investor dan pengawas gitu ya. Jadi lebih banyaknya saya berkecimpung di dunia training. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang akan saya sampaikan pada Anda pada kesempatan kali ini adalah ilmu tentang pengetahuan tentang bisnis model Canvas atau BMC. Nah, namun saya bisa pastikan bahwa jika Anda nanti belajar dari berbagai macam orang terkait dengan bisnis model Canvas, maka Anda akan mendapatkan banyak sekali, bisa jadi pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Beda guru, beda ilmu, seperti itu istilahnya. Nah, namun apa yang bisa saya sampaikan kepada Anda, apa yang saya ajarkan kepada Anda pada kesempatan kali ini adalah berdasarkan dari beberapa sumber rujukan. Sumber-sumber rujukan yang pertama adalah dari tentu saja buku Business Model Generation, yang diciptakan langsung oleh pencipta BMC-nya, yaitu adalah Alexander Osterwalder. Saya juga akan mengajarkan semua ilmu yang ada di BMC kali ini itu langsung dari berbagai macam courses yang saya ikuti dari Strategizer Academy. Strategizer Academy ini adalah sebuah lembaga pelatihan khusus ya yang diciptakan oleh Alexander Osterwalder untuk melatih bisnis model Canvas. Dan saya juga di TU Delft belajar lagi-lagi salah satu yang saya ambil yaitu adalah Professional Certificate yang saat ini sedang dalam proses, Professional Certificate in Business Model Innovation. Nah, ini kenapa salah satunya saya juga memilih kampusnya di Delft University of Technology, karena saya juga bisa belajar terkait dengan bisnis model dan juga bisnis model innovation, khususnya di bidang teknologi. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah, insya Allah apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa yang saya dapatkan dari pencipta BMC-nya langsung. Jadi nanti bagaimana Anda memanfaatkan BMC kali ini adalah saya ajarkan langsung dari seperti apa pencipta BMC-nya mengajarkan kepada saya dan apa yang akan saya sampaikan kepada Anda. Nah, baik rekan-rekan semuanya, karena bentuknya adalah workshop, jadi saya ingin kita agak sedikit interaktif gitu ya untuk bisa membawakan workshop kali ini. Saya juga ingin berinteraksi kepada Anda, saya juga ingin bisa ngobrol langsung sebenarnya. Walaupun jarak ribuan kilometer memisahkan kita, tetapi saya harap kita masih tetap dapat berinteraksi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa yang baru pertama kali mendengar BMC? Nah, coba silakan di kotak chat ya. Di Zoom saya ingin berinteraksi dengan Anda, saya ingin melihat atau mendengar ya bagaimana pendapat Anda atau jawaban Anda. Jadi siapa di antara Anda partisipan yang saat ini hadir, ya almost 100 participants that attend in the sessions. Who are you that really the first time that hear the term BMC until right now? Jadi siapa dari Anda yang pertama kali ini mendengar istilah BMC ya? Nah, coba ada nggak? Atau oh berarti udah pernah semuanya ya? Wah, kalau misalkan sudah ini berarti udah semua nih. Oke, berarti pertanyaannya saya balik. Siapa di antara Anda yang sudah pernah mendengar BMC sebelumnya? Coba silakan di chat. Saya ingin sudah, oke. Ya, ada Keva. Saya yakin kalau misalkan rata-rata nih dari ekonomi ya, apalagi ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hampir semuanya pasti sudah sangat familiar dengan FEB. Kecuali kalau misalkan ada dari luar. Jadi saya bisa berasumsi bahwa Anda sudah paham gitu ya, sudah di kuliah ya kan, betul kan di kuliah, pasti sudah. Jadi untuk mendengar pasti sudah. Sekarang kita akan coba bagaimana memanfaatkan BMC ini, bagaimana mengisi BMC ini. Dan saya yakin Anda sudah pernah di kuliah. Dan nanti bisa menjadi diskusi yang menarik ini. Kalau misalkan ada perbedaan, mungkin apa yang Anda dapatkan di kuliah dengan apa yang nanti saya sampaikan. Jadi silakan disampaikan. Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada yang berbeda. Tapi jika misalkan ada yang berbeda, nanti kita bisa diskusikan di Q&A
Jadi, Pak, dulu saya dapat dari dosen seperti ini, dari Bapak beda. Nah, ini nanti bisa kita diskusikan. Oleh karena itu saya ingin mencoba berangkat dari hal yang paling awal terlebih dahulu. Bisnis model kanvas adalah apa? Bisnis model kanvas adalah kanvas ya, tentu saja adalah lembaran. Kalau misalkan kita tahu dari sisi lukisan misalkan melukis di atas kanvas seperti itu, berarti kita melukis di sebuah lembaran ya. Nah, jadi kanvas ini sebenarnya ada lembaran yang dia menggambarkan model bisnis. Nah, model bisnis dan bentuknya adalah kanvas, maka BMC tentu saja bentuknya seperti ini. Dan Anda, saya yakin di kuliah berarti sudah familiar dan sudah banyak mendapatkan tentang BMC. Nah, jika Anda ingin mempraktikkan, biasanya kalau misalkan saya membawakan workshop bisnis model kanvas, saya membawakan ini dalam bentuk offline. Maksudnya offline adalah biasanya kita praktek langsung menggunakan bisnis model cetak. Jadi ini dicetak di ukuran A0, terus kemudian nanti kita akan workshop bersama-sama bagaimana mengisi bisnis model kanvas ini dengan baik dan benar. Nah, tapi sekarang karena kita posisinya digital, saya sudah menyiapkan kepada Anda yang ingin mempraktekkan secara digital atau mungkin Anda sudah praktekkan juga di kuliah Anda, silakan di-download di link berikut ini, s.id ya, /Credas BMC. Jadi di sini Anda bisa download. Di situ saya sudah menyiapkan template ya. Jadi kalau misalkan saat ini Anda menggunakan laptop, terus kemudian Anda cukup fleksibel untuk bisa berpindah sejenak dan kemudian mendownload, nanti kita bisa praktekkan bersama-sama atau nanti Anda bisa mempraktekannya untuk bisnis Anda sendiri. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, saya ingin kita berinteraksi lagi, saya ingin bertanya kepada Anda, terkait dengan bisnis itu sendiri, Anda sudah di fase mana? Jadi, apakah saat ini Anda baru mau memulai, gitu ya? Atau saat ini Anda sudah memiliki bisnis atau sudah punya pengalaman? Silakan tuliskan di kotak chat lagi. Saya ingin tahu sebenarnya para peserta pada kesempatan kali ini, pada workshop kali ini itu banyaknya ada di mana? Apakah memang dia yang baru mulai, baru mau atau berencana, atau mereka yang sudah punya bisnis atau sudah punya pengalaman? Ini jadi agar saya bisa mengira-ngira ya. Nah, karena di sini ada sekitar 100 orang, jadi tolong berikan kepada saya sinyal melalui kotak chat di Zoom. Di fase mana posisi Anda dalam entrepreneurship? Baru mau mulai, nah, lagi mulai small business, oke. Yang belum, silakan. Yang belum mulai, tulis belum mulai atau berencana. Yang sudah mulai, silakan tulis. Nah, Anda yang belum memulai, sudah punya, baru berencana, oke. Silakan. Diperbanyak dulu agar saya bisa tahu ya, bisa mengenal. Oke. Belum mulai, sedang berencana. Ini sepenglihatan saya banyak yang masih berencana ya. Jadi yang mulai sudah ada beberapa, yang berencana lebih banyak. Ya, oke. Chatnya sudah mulai masuk. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Saya apresiasi atas interaksinya yang menarik sekali. Jadi saya boleh ya menyimpulkan secara kasar bahwa peserta yang ada di kesempatan kali ini itu adalah Anda yang sedang merencanakan bisnis dan Anda yang ingin atau punya planning untuk memulai bisnis. Mungkin dalam waktu dekat atau mungkin menunggu sampai pandemi agak sedikit mereda agar Anda kemudian bisa memulai bisnis. Nah, jika itu yang terjadi, maka di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu lagi ya. Kalau tadi misalkan kita membahas bahwa BMC adalah sebuah kanvas untuk menggambarkan apa itu model bisnis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan model bisnis atau bisnis model? What is the meaning of this business model things or business model terms? Ya, jadi apa sih sebenarnya ini maksudnya apa model bisnis? BMC adalah kanvas yang menggambarkan model bisnis. Itu adalah arti yang harfiah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat apa yang dimaksud dengan model bisnis itu sendiri. Banyak orang yang memiliki pandangan berbeda-beda tentang apa itu model bisnis. Tetapi menurut Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation dan juga dalam beberapa termin yang kita sepakati ya sebagai praktisi bisnis model, model bisnis adalah sebenarnya itu terdiri dari dua frasa kunci. Yang pertama adalah strategi inti, ya. Yang kedua adalah menghasilkan profit. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan model bisnis itu adalah strategi inti or core strategy about how your business generating profits. Jadi sebenarnya inti dari model bisnis itu adalah strategi inti bagaimana Anda atau bisnis Anda menghasilkan profit. Lalu kenapa kemudian kita memerlukan bisnis model kanvas? Apa manfaatnya bisnis model kanvas itu? Bisnis model kanvas sangat membantu sekali
untuk para pengusaha pemula menggambarkan strategi mereka dalam menghasilkan profit. Dulu, pada zaman dulu, sebelum bisnis model Canvas ditemukan, biasanya orang untuk mengkomunikasikan ide-ide bisnisnya itu menggunakan dokumen yang cukup tebal. Jadi ada dokumen-dokumen tebal, dia membuat feasibility study, ya, feasibility analysis, dia buat analisa kelayakan bisnis dan lain sebagainya dalam bentuk dokumen-dokumen yang sangat tebal. Terus kemudian dia coba pitching idenya ke investor, di mana investor itu tidak memiliki banyak waktu untuk membacanya. Nah, sehingga dengan bisnis model Canvas, Anda bisa memiliki sebuah gagasan yang tertuang dan dikomunikasikan dalam sebuah kanvas yang cukup simpel, tetapi tidak mengurangi esensi dari pesan yang ingin disampaikan. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa repot-repot kita bikin bisnis model kanvas? Bukankah kalau misalkan dalam bidang fashion, itu yang paling gampang kan cukup kita misalkan membuat produksi, misalkan clothing-nya seperti apa, terus kemudian tinggal kita jual. Nggak perlu kita membuat bisnis model kanvas. Model bisnis saya sangat mudah. Model bisnis saya adalah kita desain, kita produksi, kita jual. Apa susahnya mengkomunikasikan hal tersebut, gitu ya? Jadi pertanyaannya bisa jadi seperti itu. Tetapi rekan-rekan semuanya, ketika di awal tahun 90-an terus kemudian di tahun 2000, ketika internet itu mulai booming sedikit demi sedikit, bisnis model itu tercipta bukan hanya bisnis model direct selling seperti tadi. Kalau tadi namanya adalah bisnis model atau model bisnis direct selling. Anda punya konsumen, kemudian Anda punya supplier, Anda kemudian produksi, kemudian Anda jual kepada konsumen Anda. That's direct selling business model. Tetapi ketika internet itu sudah muncul, ketika kemudian orang-orang sudah afford dengan koneksi internet yang sangat cepat, dengan harga yang lebih murah, apa yang kemudian terjadi? Yang kemudian terjadi adalah inovasi-inovasi model bisnis yang cukup rumit untuk dijelaskan. Sebagai contoh misalkan, di apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin fashion gitu ya, di Eropa atau di Amerika, itu ada beberapa provider model bisnis yang di bidang fashion, tapi bentuknya adalah subscription. Jadi bukan langsung beli kayak tadi. Subscription misalkan gini, ada nama perusahaan Kitfix gitu ya, Kitfix. Kitfix itu dia membuat subscription untuk para orang tua yang ingin agar anaknya itu misalkan usia dari 4 tahun sampai 9 tahun, dia tampil fashionable. Jadi kalau misalkan anaknya masih lucu-lucunya gitu ya, 4 sampai 9 tahun, tampil stylish gitu ya dengan berbagai macam pakaian yang lucu-lucu, tapi biasanya pakaian yang lucu-lucu dan stylish ini di Eropa sangat mahal. Nah, sehingga Kitfix itu membuat sebuah model bisnis itu subscription. Jadi orang tua cukup membayar misalkan 20 sampai 50 euro per bulan, terus kemudian akan dikirim sebuah box gitu. Box itu adalah kurasi. Ya, jadi kurasi dari pakaian-pakaian yang keren untuk anak kita. Jadi kita nanti mengirimkan profil anak kita kirimkan misalkan umurnya berapa, seleranya kayak gimana, terus kemudian tingginya berapa, berat badannya berapa, lebarnya. Jadi ada ukuran-ukurannya. Terus nanti dari Kitfix akan membuat sebuah stylist advisor gitu ya, tentang bagaimana agar mengirimkan box yang berisikan berbagai macam pakaian, ya, mengirimkan berbagai macam setelan, dikirimkan dengan biaya 20 euro tadi, di dalam box-nya itu setara harganya itu 200 sampai 300 euro. Tapi jatuhnya ini adalah sewa, jadi bukan jual beli. Jadi dikirimkan, nanti kalau misalkan orang tuanya cocok gitu ya, bisa dipakai. Jika ada sebagian yang kurang cocok, bisa dikembalikan untuk ditukar dengan yang lain. Kalau misalkan orang tuanya atau anaknya suka dengan baju itu, maka nanti si Kitfix ini akan bisa memberikan diskon. Silakan nanti bisa dibeli. Diskon berapa? 30 sampai 50%. Nah, bentuk subscription bisnis seperti ini dalam fashion seringkali susah untuk dikomunikasikan gitu. Jadi beda dengan sistem direct selling yang seperti tadi. Jadi dengan adanya internet sekarang kita bisa membuat bisnis model yang melampaui dari apa yang dilakukan oleh kakek nenek kita di masa lalu. Sehingga bisnis model Canvas bisa menjadi suatu tools yang sangat menarik untuk menggambarkan bisnis model yang sangat kompleks. Oke, kalau gitu apa saja manfaat dari BMC? Gitu ya. Teman-teman semuanya, BMC ini manfaatnya sangat banyak sekali. Dalam perkuliahan saya yakin Anda juga sudah pernah membahasnya, tetapi dalam ranah profesional, ketika saya belajar dari para pelaku industri, biasanya kita menggunakan BMC ini dalam 4 level, teman-teman. Saya juga sebagai konsultan beberapa kali membina pelatihan untuk BUMN, untuk perusahaan, untuk kementerian juga gitu ya.
seringkali BMC ini digunakan untuk 4 tujuan yang berbeda. Jadi ada 4 level. Level yang pertama atau level 1 ini level yang paling gampang ya. Level yang paling gampang itu adalah untuk pitching atau komunikasi ide bisnis. So if you have an interesting idea about business, you can communicate it with business model canvas. Ini adalah level yang paling gampang, level 1. Nah, ini yang nanti akan kita bahas secara lebih dalam di sesi kali ini. Tapi ada level yang lebih berikutnya, ada the more advanced level than this level ya. Yang kedua adalah membuat analisis SWOT. Ini biasanya adalah jika Anda sudah memiliki bisnis. Jadi jika saat ini Anda sudah memiliki bisnis, Anda bisa menggunakan BMC ini untuk kepentingan yang level 2. Level 2 ini adalah untuk menilai apakah bisnis Anda itu sehat atau tidak. Jadi Anda petakan your existing business model in the business model canvas, and then you can assess, is it your business healthy or not? Jadi apakah bisnis Anda itu saat ini sedang sehat atau lagi sakit gitu. Nah, ini nanti kita bisa belajar juga dengan menggunakan business model canvas. Ini yang kedua. Ada lagi level 3 yang biasanya digunakan oleh para industrialis. Ya. Nah, jadi ada lagi level yang ketiga yaitu adalah level inovasi atau perbaikan model bisnis. Nah, inovasi atau perbaikan model bisnis ini, sebentar, ini sepertinya level inovasi model bisnis. Nah, jadi inovasi atau perbaikan model bisnis ini digunakan oleh para industri yang ingin memperbaiki model bisnis mereka. Misalkan gini, setelah tadi di level 2, Anda melakukan analisis SWOT. Dari analisis SWOT itu kemudian Anda merasa bahwa dari skala 1 sampai 10, bisnis Anda itu ternyata nilainya 5. Di level 3, itu adalah bagaimana kita menggunakan bisnis model canvas untuk menaikkan level bisnis Anda dari level 5 ke level 10. Seperti itu. Nah, di situ kemudian kita namakan business model innovation. Tapi ada juga level 4. Ini adalah level yang paling sulit, teman-teman semuanya. Jadi pemanfaatan business model canvas yang paling sulit, sepengalaman saya di industri, itu adalah untuk kepentingan level 4. Level 4 ini adalah ketika perusahaan atau organisasi memutuskan untuk melakukan disrupsi terhadap model bisnisnya sendiri. Apa yang dimaksud dengan disrupsi model bisnis adalah bukan lagi menginovasikan model bisnis mereka, tetapi menghancurkan model bisnis mereka yang lama untuk kemudian diganti dengan model bisnis yang baru yang diproyeksikan akan lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Nah, ini yang paling susah, teman-teman. Kenapa? Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan bisnis itu yang begitu cintanya kepada model bisnis mereka yang lama. Dan mereka sangat tidak tega untuk membunuh model bisnis mereka yang lama untuk kemudian diganti ke model bisnis yang baru. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau misalkan dulu kenapa misalkan inovasi-inovasi seperti taksi online itu bukan muncul dari perusahaan taksi, tapi dari perusahaan aplikasi. Karena perusahaan-perusahaan taksi ini begitu tidak ingin mendisrupsi model bisnis mereka yang konvensional yang lama. Karena ketika misalkan kita membicarakan taksi online, maka nanti bisa menghancurkan model bisnis yang lama sehingga tidak bisa digunakan lagi. Kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga mereka tidak biasanya resisten gitu ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan sekarang karena tadi juga teman-teman sudah memberikan sinyal kepada saya bahwa kebanyakan dari Anda ingin memulai bisnis dan baru ingin berencana, maka kita akan membahas bisnis model canvas di level 1 ya. Jadi workshop-nya itu sebenarnya sangat panjang, teman-teman. Aslinya itu saya juga mengikuti course-nya itu bisa lebih dari 1 minggu, tapi kita akan mulai dari yang sangat singkat saja dulu. Saya yakin teman-teman sudah familiar ya dengan 9 blok bisnis model canvas, saya pikir. Sudah ada customer segments di sini, value proposition, ada channel, customer relationship, key activities, key resources, key partner, structure, streams. Saya sudah lihat dengan ini semuanya, Anda yaitu adalah yang bisa di-download, ini adalah bentuk kanvasnya. Bisnis model canvas bentuk kanvasnya seperti ini. Nah, apa yang ingin saya jelaskan mudah-mudahan bisa menambah sedikit ilmu atau pengetahuan yang sudah Anda dapatkan di kuliah. Jadi apa yang saya bawakan ini memang lebih dari sisi profesional atau dari sisi lapangan. Kita akan bahas dulu dari yang pertama. Customer segment. Saya yakin Anda semuanya sudah, apalagi kalau ngomong sama mahasiswa-mahasiswi ekonomi ini, paling gampang lah kita ngomongin customer segment gitu ya.
Apalagi kalau misalkan dalam marketing kita tahu ada STP ya, STP, ada segmenting, targeting, positioning yang mungkin sekarang udah ada teori-teori yang lebih baru. Bagaimana Anda mensegmentasi pelanggan Anda, mentarget dan melakukan positioning terhadap branding Anda. Tapi kita akan coba tambahkan dari sisi praktik bisnis model Canvas. Customer segment teman-teman semuanya, memang betul pada intinya adalah siapa konsumen yang ingin kita targetkan. Jadi silakan Anda tuliskan di sana. Beberapa jenis customer segment itu biasanya kita bagi jadi beberapa dari praktisi bisnis model Canvas. Yang pertama adalah apakah konsumen Anda itu bentuknya adalah mass market gitu ya. Jadi ada beberapa produk atau beberapa bisnis yang memang dia marketnya itu tidak spesifik, tetapi marketnya buat semua orang gitu. Walaupun ada dari beberapa guru bisnis bilang bahwa jika Anda menargetkan semua orang, maka Anda tidak akan mengenai siapa-siapa. Menurut saya, yang namanya industri itu macam-macam. Memang ada yang pasarnya itu mass market. Kalau misalkan Anda jualan beras ya, pangsa pasarnya mass market gitu ya. Di fashion, Anda bisa nggak bayangkan, apa contoh produk fashion yang dia pangsa pasarnya mass market? Coba, saya ingin tahu nih anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang mungkin kebanyakan sekarang ini dari ekonomi gitu ya. Ada nggak sih fashion atau terkait dengan produk ya, fashion, clothing gitu, yang dia memang customer segmennya itu mass market, jadi siapa aja tuh cocok gitu. Ada nggak yang bisa memberikan saya clue? Coba. Ya, coba di chat nih, asik. Jilbab, mantap. Jilbab, mass market, ada yang bilang mass market, tapi ada juga yang bisa bilang niche market. Kenapa niche market? Karena bisa jadi kalau misalkan jilbab kalau di kita biasanya adalah untuk muslimah gitu ya. Nah, kalau yang bukan muslimah biasanya tidak berlaku. Nah, itu bisa masuk ke niche. Tapi kalau ini yang lebih mass market lagi dari jilbab, kira-kira apa? Ah, nice. Ada yang bilang kaos, ada yang bilang underwear. Very nice answer ya. Underwear itu adalah salah satu contoh mass market. Jadi kalau misalkan kita juga bisa bilang singlet misalkan, kaos singlet yang biasa dipakai di dalam gitu ya, itu adalah contoh mass market. Jadi siapapun bisa pakai itu. Terus tadi pakaian dalam juga sama. Pakaian dalam juga salah satunya mass market. Nah itu jadi memang ada beberapa yang dia contohnya adalah mass market. Nah yang kedua adalah niche market ya teman-teman semuanya. Niche market ini memang lebih spesifik ya. Tadi misalkan jilbab, nah jilbab ini bisa lebih spesifik. Apalagi kalau misalkan jilbabnya itu lebih spesifik lagi. Misalkan jilbab untuk misalnya orang sosialita. Nah sosialita jilbabnya itu beda sama jilbab yang misalkan dia itu mementingkan unsur syar'i yang lebih banyak gitu. Misalkan kalau unsur syari itu biasanya jilbabnya lebih panjang, kalau yang sosialita ini misalkan lebih modis tapi tetap terjaga syar'inya. Nah ini lebih niche market. Terus kemudian ada lagi tipe-tipe yang berbeda. Apakah target konsumen Anda itu B2B, B2C, atau B2G? Apakah Anda itu ke customer, apakah Anda itu ke business to business, atau Anda itu ke business to government ya? Apakah Anda supply ke government? Nah, jadi customer segment ini bisa bermacam-macam. Tinggal nanti ditentukan, bisnis Anda atau ide bisnis Anda itu ingin menyasar target market yang mana? Mass market, niche market, atau B2C atau B2B, atau B2G gitu ya. Terus kemudian yang kedua kita akan bahas di blok value proposition. Apa yang dimaksud di value proposition? Seperti namanya, value proposition itu adalah value atau nilai yang ingin Anda berikan melalui produk atau jasa Anda. Sekali lagi, value means nilai. Value doesn't mean product. Jadi bukan berarti itu produk. Ya kebanyakan sekali orang-orang kurang tepat ya dalam mengisi blok di value proposition. Biasanya yang diisi di value proposition itu produknya gitu. Jadi misalkan apa value proposition Anda? Jilbab gitu. Apa value proposition Anda? Kemeja. Apa value proposition Anda? Underwear. Misalkan seperti itu. Apa value proposition Anda? Kaos misalkan. Nah, tapi sekali lagi, value itu kan nilai, ya. Sehingga apa yang bisa kita berikan? Coba teman-teman saya ingin brainstorming lagi. Apa kira-kira jika Anda membeli suatu produk fashion, nilai apa yang bisa Anda dapatkan? Kenapa Anda memilih produk fashion tersebut? Coba, ada nggak sih nilai-nilai yang Anda dapatkan atau value apa yang Anda dapatkan sehingga Anda memilih untuk membeli brand ini misalkan atau brand tertentu? Value apa yang sekiranya menjadi pertimbangan Anda sehingga Anda memilih itu? Nah, silakan di kotak chat lagi, saya ingin brainstorming. Ada nggak sih value yang Anda dapatkan, kenapa ya saya memilih
brand tertentu atau kenapa saya memilih clothing line tertentu? Ada nggak value-nya apa kira-kira yang menjadi dasar pertimbangan Anda? Atau Anda mendapatkan value tersebut? Ada jawaban? Silakan di chat. Value itu nilai. Nilai apa yang Anda dapatkan? Saya akan kasih clue, misalkan sebagai contoh. Ada orang yang membeli suatu produk fashion branded karena dia ingin mendapatkan value-nya adalah misalnya prestige. Nah, ada juga yang luxury, gitu ya. Ada yang dia membeli fashion itu karena prestis. Jadi kalau misalkan dia mendapatkan atau dia membeli dari brand tertentu, maka orang itu akan melihat dia sebagai sosok simbol kemapanan gitu. Jadi itu yang di-deliver. Nah, ini yang kemudian kita isi di value proposition gitu. Ada juga nih beberapa yang masuk, ada yang value-nya adalah eco-friendly misalkan. Jika kita adalah environmentalist ya, yang aware terhadap bagaimana lingkungan itu senantiasa dirusak oleh industri, dan kemudian kita punya alternatif untuk memilih clothing yang dia ramah lingkungan, maka itu bisa menjadi value proposition untuk clothing line Anda, bahwa Anda memproposisi value-nya bahwa eco-friendly gitu. Terus apalagi misalkan contoh-contoh value proposition misalnya unik. Jika Anda menggunakan itu, maka Anda akan merasa Anda beda dari yang lain, seperti itu ya. Terus kemudian durability atau awet. Kenapa saya memilih produk tersebut? Oh, karena produk ini memberikan value kepada saya, dia awet. Ketika dia awet, maka dia bisa menghemat uang saya. Karena saya tidak melulu beli lagi, beli lagi, beli lagi. Gitu ya. Nah, ini misalkan untuk outdoor gear gitu ya. Kalau Anda misalkan suka adventure, suka naik gunung, terus kemudian Anda percaya kepada brand-brand tertentu karena dia punya durability yang sangat baik. Sepatunya kuat banget ya, nggak bolong-bolong. Ini adalah value yang diberikan oleh brand tersebut, durable ya, dibandingkan dengan produk yang lain. Terus kemudian apalagi authentic. Jika Anda menggunakan produk itu, maka Anda merasa menjadi diri Anda sendiri. Terus kemudian apalagi social approval. Jika Anda menggunakan itu, maka Anda merasa bahwa Anda diterima oleh masyarakat. Terus kemudian apalagi beauty. Jika Anda menggunakan itu, maka Anda akan terlihat jauh lebih cantik dibandingkan dengan Anda tidak menggunakan clothing lain saya atau jika Anda tidak menggunakan produk dari saya. Lalu apalagi simplicity. Anda ingin tampil modis tapi simple, maka gunakan produk-produk dari saya. Inilah yang dinamakan dengan value proposition dan contoh-contoh value proposition yang ada di industri fashion. Seperti itu. Jadi saat ini rencana bisnisnya akan apa customer segment. Lalu tentang apa value proposition yang bisa di competitive advantage. Jadi keuntungan kompetitif dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini. Jadi jangan pernah membuat suatu produk yang dia itu sudah ada tandingannya dan bahkan lebih baik kompetitor gitu. Jadi kalau bisa ciptakanlah inovasi yang value-nya itu lebih baik dibandingkan dengan existing produk yang sudah ada di pasar. Lalu kemudian kita masuk ke channel. Channel ini adalah bagaimana Anda membawa value proposition ke customer. Channel-channel ini yang harus diperhatikan apa saja, teman-teman. Yang pertama, jika Anda ingin membawa value Anda ke customer, maka yang harus Anda pikirkan di channel ini adalah bagaimana membangun awareness customer Anda. Jadi, di channel ini nanti diisi, bagaimana cara Anda membangun awareness atau kesadaran. Ini orang-orang marketing paling jago nih membangun awareness ya. Jadi bagaimana agar orang-orang tuh tahu Anda punya produk yang punya value proposition ini gitu. Ya caranya macam-macam, misalkan pakai sosial media, pakai website, itu adalah salah satu cara membangun awareness. Terus kemudian apalagi yang harus diperhatikan dalam channel? Yang kedua adalah evaluation. Bagaimana orang-orang itu bisa mencoba merasakan produk Anda. Jadi sebelum membeli itu bagaimana agar mereka tuh bisa mencoba dulu, agar mereka itu bisa ngetes dulu, bagaimana caranya? Agar mereka tuh bisa ngelihat dulu, agar mereka kalau misalkan fashion gitu ya, dilihat dulu bahannya. Makanya kalau misalkan Anda belanja di retail, misalkan di toko-toko seperti Matahari, Ramayana, ada kamar pas gitu ya. Itu adalah bagaimana caranya agar Anda itu bisa mengevaluasi dulu ketika misalkan baju itu fit di badan Anda tuh keren gitu ya. Ini kelemahan dari online shopping untuk fashion saat ini. Kebanyakan dari online shopping itu adalah di gambarnya apa, pada saat sampai dan Anda pakai ternyata tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan gitu, karena ternyata kelebaran bajunya gitu ya. Nah ini yang kemudian di channel ini Anda harus bisa memastikan bagaimana caranya agar
customer itu bisa melakukan evaluasi produk tersebut sebelum membeli. Kemudian yang ketiga, yang harus Anda pikirkan adalah how the customer will purchase your product. Caranya bagaimana untuk dia bisa purchase. Metode pembayarannya apa aja. Kemudian melalui channel-channel apa aja. Apakah melalui online shop, melalui website, apakah melalui Instagram, apakah melalui WhatsApp, terus kemudian rekening banknya misalkan transfernya melalui apa saja. Orang itu kadang-kadang nggak jadi beli cuma gara-gara rekening banknya itu nggak cocok sama dia. Gitu. Misalkan dia punya bank A, terus kemudian sellernya punya bank B, terus karena ada biaya transfer, aduh males lah nggak jadi. Nah ini jadi menjadi salah satu strategi Anda juga, bagaimana agar Anda menyiapkan cara purchase yang convenient untuk customer Anda. Terus kemudian yang keempat, bagaimana delivery. Jadi bagaimana Anda mendeliver dari produk atau jasa Anda kepada konsumen. Terus kemudian yang kelima, bagaimana after sales-nya. Jadi ketika misalkan Anda sudah menjual dan memberikan kepada gitu, tidak fit dengan ukuran konsumen Anda, maka Anda menggaransi jika misalkan itu tidak fit, Anda boleh mengembalikan dan kami akan mengganti dengan ukuran yang lebih fit. Itu namanya adalah after sales service. Seperti itu kira-kira. Jadi di channel ini ada 5 hal yang harus Anda pikirkan. Dan ini bisa Anda tulis nanti di channelnya. Saya sudah bagikan template-nya ya. Lalu customer relationship, ini membahas tentang bagaimana retention strategi. Jadi bagaimana agar konsumen Anda beli lagi, dan beli lagi. Lalu kemudian key activities tentu saja adalah aktivitas-aktivitas kunci untuk membuat value proposition Anda. Jadi ini tergantung value proposition Anda sebenarnya. Tapi biasanya dalam aktivitas industri atau bisnis, key activities-nya adalah seperti ini. Itu terkait dengan aktivitas produksi, problem solving, marketing, research and development, and platform development and maintenance gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya online ya, online shop, misalkan Anda punya website yang menjadi platform untuk jual beli, maka Anda harus salah satu key activities Anda adalah membangun platform online tersebut dan memaintenance-nya, memproteksinya bahkan dari serangan hacker, maintain security-nya, terus kemudian maintain atau update konten yang ada di dalamnya dan lain sebagainya. Kemudian itu dari key activities, lalu selanjutnya adalah key resources. Ini adalah sumber daya yang Anda butuhkan untuk membangun bisnis. Biasanya sumber daya ini terpecah jadi beberapa bagian, biasanya kita membagi jadi 4. Yang pertama adalah financial resources, jadi berapa duit uang ya yang Anda butuhkan sebagai modal awal. Human resources, siapa saja orang-orang yang Anda butuhkan untuk bisa mewujudkan bisnis Anda. Lalu adalah intellectual resources, jadi ada nggak misalkan hak kekayaan intelektual yang harus diproteksi sebelum Anda meluncurkan itu ke publik. Lalu physical or virtual assets. Physical asset itu biasanya toko atau fasilitas produksi atau pabrik. Virtual asset itu biasanya adalah Anda punya Instagram dengan follower yang banyak. Anda punya YouTube channel yang booming, itu adalah virtual asset. Anda punya TikTok dengan follower yang cukup banyak, itu juga virtual asset. Anda punya website dengan traffic dan SEO atau googling to page one gitu ya, itu juga virtual asset. Jadi biasanya key resources itu terbagi jadi 4 bagian ini. Lalu kemudian key partner-nya, key partner itu biasanya kita bagi menjadi 4, teman-teman semua. Yang pertama adalah siapa yang Anda ajak kolaborasi. Kolaborasi ini maksudnya adalah pihak-pihak di luar dari bisnis kita yang bidang bisnisnya itu beda sama diri kita. Jadi misalkan gini, Anda misalkan fokusnya produksi masker. Terus Anda punya rekanan dan dia terbiasa memproduksi adventure gear. Ini kan masker sama adventure gear itu sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Tidak berkompetisi secara langsung. Nah, Anda bisa bekerja sama, berkolaborasi, jadi menciptakan masker yang dia durable misalkan. Karena adventure gear itu punya advantage bahwa dia membuat suatu bahan atau clothing itu yang sangat tahan terhadap pokoknya durable gitu ya, tahan terhadap mungkin tarikan atau goncangan atau bahkan mungkin sayatan dan lain-lain. Nah, ini dengan masker ini jadi Anda tercipta kolaborasi, tercipta masker yang sangat kuat gitu. Terus ada juga yang tipenya yang kedua, yaitu adalah key partner yang Anda ajak competition. Competition ini artinya adalah Anda saling berkompetisi tetapi Anda bekerja sama gitu. Loh maksudnya gimana? Misalnya yang satu fokus di sama-sama fokus di masker gitu.
Tapi yang satunya adalah fokusnya masker stylish, yang satunya adalah fokusnya masker kesehatan. Nah, Anda berkolaborasi. Yang satunya jadi bisa menciptakan masker yang sesuai dengan standar kesehatan tapi juga stylish gitu. Nah, itu namanya co-opetition. Terus ada juga pihak-pihak yang Anda ajak untuk co-creation. Co-creation itu adalah bikin bareng-bareng. Jadi misalkan Anda seorang desainer, punya teman juga seorang desainer. Anda sama-sama desainer, terus kemudian bikin desain clothing bareng gitu. Nah, itu namanya adalah co-creation. Terus key partner juga biasanya juga dari sisi supplier distributor. Anda membuat partnership dengan supplier Anda agar pasokan produksi Anda itu aman, dan juga Anda membuat partnership dengan distributor Anda agar Anda bisa mengirimkan barang tepat waktu. Lalu ada cost structure, ini adalah semua tipe biaya yang muncul dalam bisnis, tapi biasanya kalau dalam ilmu ekonomi, saya yakin anak-anak accounting pasti lebih tahu. Yang pertama adalah fixed cost, yang kedua adalah variable cost, yang ketiga adalah hidden cost. Jadi 3 cost ini yang biasanya muncul dalam membuat bisnis. Nah, silakan nanti Anda list gitu ya. Revenue stream ini yang biasanya nanti akan memunculkan produk apa yang kemudian Anda jual. Nah, yang pertama misalkan revenue stream Anda dari mana? Selling. Oke, Anda punya fashion yang Anda buat, entah itu sepatu, scarf, entah itu masker, entah itu baju, clothing, entah itu topi, jilbab, dan lain-lain, Anda jual secara langsung. Jadi direct selling, itu namanya model bisnis direct selling. Tapi ada juga yang model bisnisnya tidak seperti itu. Ada yang model bisnisnya itu adalah, contohnya adalah rental. Nah, rental ini biasanya adalah untuk yang produk-produk branded. Kalau misalkan kita beli mahal banget, ya udah kita sewa aja. Atau kalau misalkan Anda bisnis fashion pernikahan gitu ya, untuk orang-orang yang ingin menikah, agar dia punya baju yang sangat bagus kan, kalau misalkan beli itu sangat mahal, biasanya rental gitu ya. Ini model bisnis fashion rental. Kemudian ada lagi model bisnis yang misalkan second hand. Jadi Anda khusus mengumpulkan barang-barang bekas yang masih bagus dan branded, tapi harganya bisa jatuh banget dan itu bisa diterima di pasar. Lalu ada juga model bisnis yang bentuknya adalah subscription, seperti yang tadi saya jelaskan di KitFix tadi, misalkan bagaimana di KitPick gitu ya, bagaimana Anda membuat suatu tipe langganan gitu. Anda juga bisa misalkan kalau lihat itu ada tipe make up juga sama. Jadi make up tuh ada yang sifatnya langganan seperti itu, namanya Birchbox gitu ya. Langganan setiap bulan nanti akan dikirimin paket-paket make up yang harganya mahal untuk Anda coba dan Anda tes gitu. Dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, teman-teman semua, ini adalah contoh atau teori dasar dari bisnis model Canvas. Sekali lagi waktu kita sangat singkat, tapi saya mohon izin untuk MC, saya sepertinya butuh 10 menit lagi untuk menjelaskan bagaimana secara langsung kita mempraktekkan bisnis model Canvas ini dalam the real business gitu ya. Nah, ini adalah saya ingin memberikan contoh dari salah satu konsep bisnis dari seorang mahasiswa yang dia itu, nih sebenarnya ide bisnisnya udah dari tahun lalu, tapi nggak tahu nih dia menindaklanjuti bisnis ini apa enggak. Studi kasusnya adalah masker.id. Jadi tahun lalu ada seseorang yang dia punya ide gitu ya, Kak, kan sekarang orang pada pakai masker. New normalnya adalah kita pakai masker nih sehari-hari. Tapi saya lihat masker tuh monoton gitu ya, nggak stylish gitu. Bagaimana kita agar menyamakan, saya punya konsep bagaimana agar setiap orang itu bisa memiliki masker sesuai dengan baju yang sudah dia punya. Jadi kalau misalkan dia punya wardrobe gitu ya, dia punya baju dengan berbagai macam motif, maka saya tuh punya impian bahwa saya bisa membuatkan masker-masker yang sesuai dengan motif wardrobe yang sudah mereka punya gitu. Saya pikir ide yang sangat menarik gitu ya. Ini idenya zaman dulu nih, udah tahun lalu, awal-awal pandemi. Terus dia ingin membuat suatu portal sebenarnya online gitu, namanya masker.id. Jadi di mana orang itu nanti bisa mengirimkan ya informasi dia mau membuat masker seperti apa. Jadi dia kirimkan aja motif baju yang dia punya, dikirimkan di website tersebut, nanti dia akan membuatkan masker dan kemudian mengirimkan satu set masker kepada orang tersebut ya sesuai dengan motif clothing-nya dia. Sehingga nanti ketika dia pergi ke kantor gitu ya, atau pergi arisan atau pergi berkumpul-kumpul, itu dia punya stylish masker gitu, face mask lah istilahnya. Nah, ini bentuknya kayak gini sebenarnya konsepnya, tapi dibuat online gitu ya. Nah, bagaimana kemudian membuatnya dalam bisnis model Canvas? Dia membuat customer segment ini adalah niche ya, niche market. Jadi tidak semua orang, dan dia membuat di sini masker.id. Lalu apa yang dia lakukan di bagian customer segment, dia isi customer segmentnya dia adalah young, jadi anak muda yang dia stylish, memperhatikan style,
dan dia juga karieris. Karieris itu maksudnya adalah orang-orang muda yang dia berkarir ya di kota-kota metropolitan dan dia sangat memperhatikan stylenya dia gitu. Umurnya 25 sampai 40 gitu ya. Nah, ini menurut saya dengan dia menciptakan istilah young stylish karieris aja tuh udah sangat bagus banget. Jadi cuma 3 kata tetapi kita bisa langsung ngeh gitu. Oh, ternyata customer segmentnya dia tuh niche-nya kelihatan ke arah situ gitu ya. Lalu value proposition apa yang dia buat? Tentu saja dia memberikan kesan stylish ya in new normal gitu. Jadi good looking walaupun new normal kita tetap bisa good looking. Lalu mass clothes fit ya, jadi fit dengan antara baju sama ini clothes-nya dan sefit mungkin gitu. Jadi jangan sampai bias. Jadi yang susah itu kan kalau batik gitu ya. Jadi misalkan kita punya batik, kita scan batiknya, terus kemudian dibuat. Nah, dia ingin membuat value itu bahwa apapun motif yang kamu berikan kepada kami bisa membuat motif itu jadi masker gitu. Mantap kan? Nah, terus kemudian comfort. Jadi dia juga ingin membuat masker yang fit dengan kepala kita, lingkar kepala gitu. Jadi ketika dipakai itu enak dan cocok gitu ya. Nah, oke. Di sini kemudian apa channel yang kemudian bisa kita lakukan? Oh ya, teman-teman ini masih bisnis plan gitu ya, jadi ini masih rencana, jadi belum eksis. Ini ceritanya adalah bagaimana mengaplikasikan bisnis model Canvas di rencana bisnis. Lalu channelnya gimana? Oke, yang pertama tadi kita membangun awareness pakai social media, evaluation-nya pakai free sample, terus kemudian purchasing-nya pakai online store, website, lalu delivery-nya bekerja sama dengan one day delivery, biasanya di dalam kota Jabodetabek itu masih bisa. Lalu after sale service-nya garansi. Jadi kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan bisa dikembalikan dan uangnya juga kembali. Customer relationship-nya bagaimana? Mengontak secara rutin dengan memberikan informasi terkait dengan diskon. Lalu key activities-nya seperti apa? Ada production di situ, ada survei dan networking. Jadi misalkan dia butuh networking ke berbagai macam acara-acara untuk bisa kenalan dengan berbagai macam desainer atau berbagai macam konveksi ya, ikut pameran-pameran misalkan. Lalu ada marketing, lalu ada platform development and maintenance. Kalau misalkan dia butuh online store gitu ya. Lalu ada key resources, ada financial tentu saja, ada human resources, ada virtual asset di sini. Lalu key partnernya siapa aja? Tentu saja ada desainer, ada clothier, misalkan kalau misalkan dia tidak punya kapasitas produksi sendiri, dia bekerja sama dengan konveksi atau penjahit untuk kemudian membuatkan masker ya yang sesuai dengan motif dari konsumennya. Cost structure-nya, ini lihat ada macam-macam. Jadi di sini fixed cost, ada rental office ya, production facility, ada juga kemudian hosting itu maksudnya untuk website. Jadi sewa hosting. Lalu ada fixed cost-nya itu gaji karyawan ya. Atau di sini kemudian ada visi itu adalah variable cost, ada distribution cost, ada material, biaya material, terus kemudian ada komisi jika misalkan menggunakan sales commission. Hidden cost biasanya terjadi jika kita punya cost tapi kita tidak perkirakan sebelumnya. Nah, biasanya kalau kita traveling atau kita networking, nah ini harus masukkan hidden cost di sini. Terus kemudian ada hidden cost lagi, misalkan ada HR training, kita butuh nge-training orang-orang kita. Nah, kita juga butuh menyertakan hidden cost di sini agar semuanya jelas. Oh iya, di sini ternyata hidden cost-nya seperti itu. Revenue stream-nya tentu saja dari fast mass selling. Nah, jadi kalau misalkan Anda mengatakan, Pak, kalau misalkan value proposition di sini bukan produk, di mana biasanya kita menjelaskan produk kita? Produk kita biasanya dijelaskan di revenue streams. Di sini fast mass selling. Oh, ternyata fast mass. Gitu ya. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan jika misalkan kita sudah merencanakan bisnis, kita sudah membuat bisnis model Canvas seperti ini, yang dilakukan adalah Anda harus menguji bisnis model Canvas ini langsung ke lapangan. Silakan Anda ke lapangan segera sebelum Anda meminta modal, validasi model bisnis Anda. Silakan Anda kemudian mulai berjualan, silakan kemudian Anda mulai membuat mock-up, mulai membuat website, mulai membuat sosial media, Anda tes. Jika misalkan tes itu berhasil, Anda centang. Anda buat checklist di sini ya. Misalkan, oh benar loh ternyata apa yang kita perkirakan. Ternyata young stylish carriers ini sangat senang dengan masker yang stylish seperti itu, maka kita checklist. Value proposition-nya benar. Nah, tapi ternyata kemudian ada blok yang kemudian kita ragu. Karena ternyata tidak sesuai dengan rencana awal kita. Makanya kita kasih tanda tanya di sini. Kenapa kemudian kita ragu? Misalkan, dalam beberapa kesempatan gitu ya,
ternyata di online store dan one day delivery ini untuk channel ini menjadi hal yang sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin, teman-teman? Karena jika misalkan Anda mendapatkan style dari konsumen Anda, terus kemudian Anda mencoba mengcustom sebuah face mask, maka kan otomatis Anda perlu waktu untuk membuatnya. Jadi nggak mungkin juga Anda langsung ketika dia pesan langsung one day delivery. Maka di sini kita silang gitu ya, ini tidak bisa. Terus kemudian online store juga sistemnya jadi sangat tidak efisien kalau seperti itu. Dan ternyata revenue stream-nya juga bermasalah, teman-teman. Kenapa? Kebanyakan cost-nya. Ternyata revenue stream-nya tidak sebagus itu. Penjualan maskernya ini ternyata ketika diuji di lapangan ini jauh lebih sedikit daripada biaya yang keluar. Jadi ini disilang juga. Sehingga apa yang kemudian dilakukan, bisnis model Canvas ini bisa dilakukan untuk berinovasi. Jadi kita ganti, kita lepas yang nomor 3 dan nomor 4 dan kita lepas yang revenue stream, kemudian kita ganti. Jadi sekarang nomor 3-nya bagaimana cara purchase-nya itu kita buat online pre-order. Jadi kita buat dalam batching seperti itu. Lalu kita janjikan 3 days delivery, jadi nggak one day delivery lagi. Nah, revenue stream-nya karena tadi penjualan masker satu per satu itu sangat melelahkan dan sangat tidak efisien secara revenue, maka diganti. Caranya adalah dengan membuat paket 1 minggu. Jadi buat sekarang tuh penjualannya berupa set gitu. Jadi kalau misalkan Anda mengirimkan sebuah style, maka Anda akan mengirimkan a week package. A week package itu isinya adalah set masker yang bisa dicuci, tapi selama seminggu. Jadi buat 7 hari pemakaian seperti itu. Atau a week package-nya itu adalah 7 style yang berbeda yang bisa Anda gunakan selama 1 minggu, kurang lebih seperti itu. Kalau 2 weeks package itu biasanya isinya adalah 10 atau 14 masker yang bisa digunakan untuk 2 minggu. A month itu sebulan. Jadi misalkan isinya itu adalah 30 masker dengan style yang berbeda atau 30 masker dengan style yang sama. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini adalah contoh pemanfaatannya seperti itu. Dan karena waktunya juga sudah habis, ini adalah 5 tips dasar dalam mengisi BMC yang perlu Anda pahami. Gunakan sticky notes, jadi kalau misalkan nanti ada mencetak, gunakan sticky notes. Kemudian aturan yang kedua, hindari penggunaan bullet point. Jadi seperti yang saya sudah contohkan di sebelumnya, satu sticky notes itu untuk 1 poin. Jadi satu sticky notes ini tidak kita gunakan berbagai macam poin, jadi satu sticky notes 1 poin saja. Lalu kemudian hindari penulisan terlalu detail. Jadi kalau bisa Anda menuliskan itu dengan sederhana namun tetap presisi. Jadi kalau misalkan ini yang saya salut adalah ini nih. Young, stylish, careerist. Jadi tidak terlalu detail tapi orang bisa ngerti, oh maksudnya ini. Jadi tetap presisi ya. Lalu yang kelima, bedakan antara asumsi dengan fakta. Jadi kalau misalkan Anda punya rencana bisnis, maka bedakan asumsi dengan fakta, dengan tadi memberikan checklist jika itu sudah menjadi fakta, dan tanda tanya jika itu masih asumsi yang perlu Anda tes dan validasi di lapangan. Oke, sekian terima kasih. That's all from me. Thank you very much for your attention. If there's any questions, please don't hesitate to ask anything. Jika ada pertanyaan, silakan saya kembalikan ke MC. Jika Anda ingin belajar BMC lebih lanjut, silakan klik arirahmawan.net, IG saya di Ari Rahmawan jika Anda ingin berkomunikasi. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arya Rahmawan untuk presentasinya. Sangat insightful, dan dari penjelasan ini kita bisa mengerti bahwa BMC sangat penting untuk fundamental sebuah bisnis. Semoga dari presentasi Bapak Arya Rahmawan bisa berguna untuk teman-teman yang mungkin baru ingin masuk ke dalam dunia bisnis. Okay, now we will enter the Q&A session. For any of you who have any question to Mr. Ari, you may now send the question through Zoom chat or YouTube live chat. Oke, udah masuk nih Pak pertanyaannya dari Reza Syahrudin. Pak, apakah menjadi suatu keharusan untuk membuat BMC apabila ingin memulai sebuah bisnis? Atau BMC hanya suatu pilihan? Oke, pertanyaan yang bagus. BMC pada dasarnya adalah sebuah tools. Ya, tools itu adalah digunakan untuk membantu sebuah tujuan. Jadi memang BMC tidak harus, karena BMC itu adalah hanya alat bantu saja. Alat bantu yang digunakan untuk mempresentasikan ide Anda. Nah, ini makanya sekali lagi tergantung dengan tujuannya. Jika misalkan tujuan Anda untuk membuat visibility study yang jauh lebih detail
daripada BMC, ya tentu saja BMC jadi tidak cocok gitu ya. Jika misalkan investor Anda membutuhkan, oke, gue butuh elaborasi lebih jauh ya terkait dengan proyeksi keuangannya itu seperti apa dari bisnis lu itu. Terus bagaimana pengembalian cost of capital-nya. Terus bagaimana marketing strateginya yang lebih detail. Nah, Anda tidak bisa menggunakan BMC gitu. Tetapi ada nanti misalkan investor-investor yang dia hanya punya waktu 3-7 menit sebagai pintu pembuka Anda agar visibility study Anda itu dibaca. Nah, itulah kita menggunakan BMC. Misalkan, oke, lo boleh presentasi, gue cuma punya waktu 3 menit ya. Sekarang coba sampaikan. Oke, kasih BMC, ini Pak, 3 menit saya akan jelaskan. Terus dia tertarik, baru Anda masuk dengan proposal yang lebih detail. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak harus, sekali lagi, disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Ada pertanyaan lagi nih dari YouTube. Dari Vino FEBUI, seberapa applicable BMC terhadap bisnis kita? Apakah BMC dapat dinilai efektif, terutama dibandingkan dengan metode-metode lainnya? Oke, sekarang kita tanya dulu metode apa yang dibandingkan. Karena memang inti dari BMC itu letaknya adalah dari visualisasi. Dan memang inti dari visualisasi ini adalah untuk kepentingan komunikasi sebenarnya. Jadi memang tidak semua tools itu powerful untuk mengkomunikasikan ide bisnis seperti BMC. Dan BMC juga sangat lemah jika misalkan dia digunakan untuk analisis yang jauh lebih mendalam terkait dengan fundamental, seperti yang tadi saya jelaskan. Jika ada orang yang menginginkan misalkan bagaimana analisa keuangan yang lebih detail, tidak bisa pakai BMC dan itu menjadi tidak efektif. Jadi sekali lagi BMC itu akan menjadi sangat efisien jika misalkan memang untuk digunakan komunikasi. Sebagai contoh misalkan, BMC bisa digunakan ini kalau misalkan efektifnya untuk komunikasi itu sebenarnya range-nya tuh dari UKM sampai perusahaan besar itu bisa sangat bermanfaat. Saya punya klien ketika misalkan saya kemarin misalkan di sebuah perusahaan pertambangan, itu kemudian kita membuat BMC. Ternyata persepsi dari masing-masing direktur terkait dengan model bisnis mereka itu beda-beda loh gitu. Jadi ketika ditanyakan, sebenarnya model bisnis perusahaan Anda seperti apa sih? Setiap direktur itu menjawab pertanyaan model bisnis itu beda-beda gitu. Nah, di situ kemudian kita menggunakan BMC untuk membuat sebuah kesepakatan. Sebenarnya model bisnis Anda itu seperti apa? Nah, disitulah bisnis model Canvas amat sangat berguna karena mampu untuk meningkatkan komunikasi, jadi menyamakan persepsi, kemudian mempermudah mengkomunikasikan ide dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi tergantung tujuannya. Metode-metode bisa sangat powerful di satu sisi, tapi bisa jadi lemah di sisi yang lain. Sama seperti BMC juga seperti itu. Dia kuat di satu sisi, terutama dari visualisasi, tapi dia bisa lemah di sisi-sisi yang lain. Seperti itu. Baik, berarti BMC ini sangat berguna untuk visualisasi dan komunikasi ya Pak. Ada pertanyaan lagi Pak, dari Amira FEBUI juga, apakah bentuk layout dari BMC sangat penting? Bagaimana jika dalam proses pembuatan salah satu building block dihapus atau diganti? Boleh ya, karena saat ini sudah banyak sekali kanvas-kanvas turunan dari BMC. Jadi kalau misalkan Anda lihat untuk perusahaan startup misalkan yang teknologi, dia menggunakan yang namanya Lean Startup Canvas. Gitu. Jadi Lean Startup Canvas itu mencoba untuk mengganti beberapa blok dari BMC dan tidak menggunakan BMC karena mereka ngerasa bahwa BMC ini lebih cocok kepada perusahaan yang udah stabil karena Alexander Osterwalder pada saat membuat BMC ini dia membuat BMC itu adalah untuk menganalisa perusahaan yang memang dia sudah besar, perusahaannya itu sudah stabil, dan ingin perusahaannya itu jadi lebih baik. Nah, sementara banyak para startup pemula yang ngerasa bahwa ini terlalu nggak relevan dengan bisnis yang baru masuk ke pasar, sehingga dibuatlah yang namanya Lean Startup Canvas. Itu diganti beberapa kanvasnya gitu. Jadi silakan nanti di search aja Lean Startup Canvas. Terus kemudian ada lagi yang diganti misalkan Customer Journey Canvas, nanti beda lagi. Terus ada lagi Business Innovation Canvas. Jadi macam-macam kanvas-kanvas yang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda tanya bolehkah atau tidak, boleh. Silakan disesuaikan dengan kepentingan Anda. Oke, terima kasih Pak. Semoga Amira bisa mengerti dengan penjelasannya. Next dari Dasep Cahyana,
dengan tren dunia saat ini, saya sering melihat model bisnis yang sangat bagus, tetapi dengan waktu singkat bisa dibunuh atau dibantai oleh peniru yang agresif. Kira-kira apakah poin atau faktor penting yang perlu diterapkan dalam value bisnis kita agar bisa survive dalam model yang telah direncanakan? Ya. Nah, ini nanti dalam bisnis model Canvas yang level 2 tadi sudah saya jelaskan bahwa di level 2 itu ada yang namanya assessment. Jadi kalau misalkan Anda sudah bisa mengisi bisnis model Canvas, Anda sudah memiliki bisnis yang sudah jalan, maka Anda bisa menggunakan bisnis model Canvas itu untuk menganalisa apakah model bisnis saya itu sehat atau tidak. Salah satu model bisnis yang tidak sehat adalah model bisnis yang dia gampang ditiru oleh orang lain. Nah, lalu bagaimana caranya agar Anda membuat model bisnis Anda tidak mudah ditiru? Caranya adalah misalkan, yang pertama Anda memastikan memproteksi orang-orang yang berkontribusi dalam pengembangan model bisnis Anda. Karena human resources itu sangat penting. Jika human resources itu pindah ke lain pihak, bisa jadi itu akan menjadi kompetitor Anda di masa akan datang. Yang kedua tentu saja dari produknya itu sendiri. Apakah Anda memiliki produk yang gampang ditiru atau sulit ditiru? Apakah produk Anda berbasis kepada intelektual yang bisa diproteksi atau tidak? Nah, itu juga menjadi kunci penting. Jadi sekali lagi, nanti ada asesmennya sendiri. Dan macam-macam, Anda memproteksinya dari mana. Jadi nanti bisa pastikan bahwa secara human resources Anda unggul, secara teknologi Anda unggul, tidak mudah ditiru, secara produk Anda unggul, tidak mudah ditiru, secara kultur bisnis Anda unggul dan tidak mudah ditiru. Jadi secara kulturnya itu Anda sangat memperhatikan konsumen, Anda sangat menyayangi konsumen dibandingkan dengan mereka yang kulturnya itu adalah pragmatis gitu ya. Jadi konsumen itu cuma dilihat sebagai cash cow gitu, sebagai mesin uang, tetapi Anda tidak menerapkan kultur seperti itu. Pokoknya kultur Anda adalah kita dengan konsumen itu adalah bersahabat. Nah, hal-hal yang seperti itu sangat susah ditiru. Budaya itu sangat susah ditiru, orang sangat susah ditiru. Buatlah produk yang susah ditiru. Platform teknologinya juga susah ditiru dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi banyak faktor dan pastikan bahwa banyak faktor itu tidak mudah ditiru dalam bisnis Anda. Terima kasih. Semoga telah menjawab pertanyaan dari Dasep Cahyana. Next question nih dari Joseph Monroe dari Melbourne University. Sebagai seorang entrepreneur yang sudah sering melihat BMC, bagaimana Bapak membedakan BMC yang bagus dari yang biasa? Oke. Ini pertanyaannya menarik dan bisa panjang sekali penjelasannya, tetapi sekali lagi saya akan bedakan ya antara dua bisnis model. Jadi bisnis model yang masih rencana dan bisnis model yang masih existing. Bisnis model yang sudah eksis. Yang pertama adalah bisnis model yang masih rencana. Misalkan saya sebagai asesor, misalkan Anda mengirimkan proposal rencana bisnis ke saya. Bagaimana saya bisa membedakan antara rencana bisnis yang bagus dan rencana bisnis yang kurang? Saya membedakannya dari mana bisnis model yang sudah tervalidasi dan bisnis model yang belum tervalidasi. Bisnis model yang sudah tervalidasi adalah bisnis model yang sudah pernah diujikan ke lapangan. Jadi kalau misalkan ada 10 orang yang mengajukan bisnis model Canvas kepada saya akan bertanya kepada mereka, mana di antara mereka yang sudah pernah mengujikan bisnis model Canvas ini ke masyarakat. Dan mana dari mereka yang sudah setidaknya menghasilkan revenue, walaupun itu kecil dan sedikit, dari bisnis model yang sudah mereka rencanakan. Jika mereka sudah bisa menghasilkan profit walaupun kecil gitu ya, maka bisnis model Canvas itu jauh lebih baik dibandingkan dengan bisnis model Canvas yang dia secara gagasan keren, tetapi belum pernah teruji sama sekali dan tidak menghasilkan profit sama sekali. Jadi dari situ saya kemudian melihat mana rencana bisnis model yang bagus dan tidak. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalkan bisnisnya sudah eksis? Jadi kalau misalkan saya sebagai konsultan, ada perusahaan yang sedang dia turun gitu ya, decline, karena terancam oleh kompetitor. Nah, kita menggunakan assessment yang juga diajarkan dari BMC ini, makanya workshop-nya bisa sangat panjang. Ini ada yang namanya business model assessment. Business model assessment itu ada 7 kriteria. Di 7 kriteria itu tadi salah satu kriterianya itu adalah competitive advantage dan tidak mudah ditiru, tadi sudah kita bahas ya sebelumnya. Jadi tinggal 6 lagi, tapi saya tidak akan membahas 6-6-nya. Tapi salah satu yang merupakan bisnis model yang bagus itu adalah aspek recurring revenues. Recurring revenues itu adalah model bisnis yang dia memaksa pelanggannya untuk membeli secara berulang-ulang. Sebagai contoh, Anda pasti tahu Netflix, ya kan? Anda pasti tahu yang namanya Spotify. Spotify dan Netflix itu memaksa Anda untuk memiliki recurring revenues. Itu adalah salah satu kriteria yang dibuat oleh Alexander Osterwalder
setidaknya dalam 5-10 tahun ke depan, bisnis-bisnis yang memaksa Anda untuk memiliki subscription dan recurring revenue terus-menerus, maka model bisnis inilah yang akan survive. Nah, tapi kita masih punya 5 lagi, tapi masih panjang. Nah, tapi tidak saya bahas pada hari ini, nanti kita bisa bahas di depannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Flian dari Visip UI. Bagaimana pengalaman personal Pak Ari dalam menggunakan BMC? Pada bisnis model seperti apa dan seberapa banyak trial dan error yang terjadi ketika pertama kali menggunakannya? Oke, trial dan error ini menjadi sangat-sangat hal yang lumrah dan biasa ketika misalkan kita merencanakan bisnis. Jadi kalau misalkan saya membina dulu waktu masih aktif kan sekarang saya sedang tugas belajar. Ketika saya masih di Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis, itu saya bisa membina mahasiswa itu bisa sampai 3-5 kali error. Dan menurut saya 3-5 kali error aja itu udah bagus gitu. Jadi dulu saya misalkan pernah membina ada sebuah startup namanya Penny. Penny itu dia tuh simple ininya, idenya. Jadi dia ingin mempersatukan antara mahasiswa-mahasiswi UI yang punya talenta, misalkan di musik, puisi, acting, dan lain-lain, dengan para event-event creator. Jadi misalkan BEM atau para UKM yang punya event dan membutuhkan talenta-talenta untuk acara mereka, kemudian dipertemukan. Sehingga apa? Event-event ini bisa mempromosikan talenta-talenta mereka, dan event-event ini bisa membayar tanda kutip honor yang jauh lebih murah ketika misalkan kita membayar talenta dari luar yang harganya jauh lebih mahal. Kan ide bisnisnya menarik gitu ya. Nah, kemudian kita buat dalam BMC, tapi butuh 3-5 kali iterasi untuk bisa menghasilkan keuntungan, dan menurut saya itu sudah sangat bagus. Yang paling penting adalah jangan pernah melakukan scaling pada suatu model bisnis yang belum pernah teruji. Maksudnya scaling itu apa? Anda betul-betul meminta investor dana yang sangat besar untuk membiayai bisnis Anda agar jadi besar. Padahal Anda belum pernah menguji bisnis model ini. Nah, lakukanlah scaling, ya. Anda pitching kepada investor untuk menjadikan bisnis Anda menjadi jauh lebih besar. Jika Anda sudah memvalidasi model bisnis tersebut dalam skala kecil, itu sudah menghasilkan yang namanya keuntungan. Kalau dalam istilah startup kita menamakannya istilahnya adalah bootstrapping gitu ya. Jadi pakailah modal sendiri atau pakailah modal dari uang-uang yang tabungan Anda, istilahnya uang dingin gitu ya. Uang-uang yang memang itu nganggur gitu. Anda jadikan modal usaha, terus kemudian Anda tes bisnis modelnya secara kecil. Jika berhasil, baru Anda scaling. Jadi Anda pitching ke investor agar scale-nya jadi lebih besar. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang this is the last question dari Okay. Orlando UI. Mengetahui adanya perubahan konstan dalam tren dan keadaan sekitar, bagaimana cara kita menggunakan BMC untuk menyesuaikan bisnis yang sudah jalan? Lalu faktor manakah dalam BMC yang harus diperhatikan ketika adanya perubahan tren? Nice, ini bagus sekali pertanyaan penutupnya. Jadi kalau misalkan dalam kasus existing bisnis ya, misalkan dalam perusahaan-perusahaan yang misalkan mereka khawatir, ini bisnis saya saat ini kan lagi bagus di tahun 2021. Bagaimana, apa yang akan terjadi di tahun 2022, 2023 gitu ya. Maka yang kemudian kami lakukan sebagai konsultan BMC itu biasanya adalah memaksa mereka untuk melakukan yang namanya skenario planning. Jadi silakan mereka rencanakan skenario apa yang akan terjadi di 2022, skenario apa yang akan terjadi di 2023. Lalu berdasarkan skenario itu, mereka harus membuat bisnis model kanvas alternatif dari sekarang. Jadi, untuk mengantisipasi apa yang terjadi di 2023, apa yang akan terjadi di 2025, mereka sudah punya bisnis model kanvas alternatifnya itu dari tahun 2021. Sehingga ketika misalkan trennya itu mengarah ke salah satu BMC, mereka sudah siap. Oh, untuk berubah ke BMC tersebut, saya harus melakukan ini, dan ini. Jadi kuncinya ada di skenario planning, dan memang itu membutuhkan analisa yang sangat dalam ya, kayak misalkan analisa tren pasarnya seperti apa, consumer behavior in the future seperti apa, terus kemudian perkembangan teknologi itu akan seperti apa. Seperti misalkan contoh yang baru-baru ini lagi ribut itu kan adalah ketika kasus crypto currency, yang ketika misalkan ngomong Elon Musk sebagai pendiri Tesla, dia bilang, oh nanti di masa yang akan datang Tesla akan menerima Bitcoin, ya gitu kan. Terus kemudian orang-orang yang tadinya investasi ke non-coin itu menjadi, ya itu ternyata ada tren-tren seperti itu. Ternyata dia bilang Bitcoin tidak ramah lingkungan, hancur marketnya dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian
perlu kita pertimbangkan dalam melakukan analisa skenario. Jadi seperti itu, buat skenario beberapa tahun ke depan, buat bisnis model kanvas alternatif untuk merespons skenario itu dari sekarang, dan ketika nanti di masa yang akan datang arahnya sudah mengarah ke salah satu skenario, maka persiapkanlah bisnis kita untuk berubah ke bisnis model tersebut. Gitu. Bagus pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Session Q&A sudah kami tutup sekarang. So this marks the end of the workshop session. Before we leave, we would like to ask Keva Taskia, the CEO of the Fifth Creative Industry, to present a token of appreciation to our speaker for today's workshop. And Mr. Ari Ramawan. Thank you so much, Pak Ari. You're welcome. Atas Glad to share. yes, education from BMC. It's really interesting topic, apalagi tadi bahas tentang cryptocurrency yang lagi benar-benar mau booming. Dan Pak Ari ini teman-teman lagi ada di Belanda ya, Pak Ari ya? Iya, betul. Keren sekali. Ini adalah Certificate of Recognition buat Pak Ari Rahman. Terima kasih sudah menjadi speaker di acara kami. Terima kasih banyak Pak Ari. Sama-sama. Terima kasih juga semuanya atas undangannya. Okay, once again, we would like to express our gratitude to Mr. Ari Ramawan. So, ladies and gentlemen, we have finally reached the end of today's event. We are very pleased to guide you through the opening and workshop session. We really hope that today's seminar will give you beneficial knowledge resulting in new ideas concerning the creative industry of Indonesia. Thank you for the audience, especially our distinguished guest speakers and participants of the Fifth Creative Industry. Don't forget to stay until the end of the session because we will share the attendance list at the end of today's event. Once again, we would like to thank to our sponsors and media partners because without their contribution and support, our event will not be successful. In particular, we would like to thank to our sponsors, Axel, Daidadis, Ilunia FEB, and Ilunia FEBUI. We would also like to thank our media partners, Info Seminar, Koran Kampus IPB, 45 Radio, Event Campus, Seminar.up, Mading Event, Invent Mahasiswa Indonesia, eventcampus.co, Info Pensi, Event Aja, BEM FEBUI, Event Jakarta, Perfilm FHUI, Radio 8 EHAT ITB, Event Mahasiswa 8, Media Event, and Info Campus. Sebelumnya Pak Ari, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sekarang Pak Ari boleh leave. Terima kasih banyak Pak Ari. Baik, terima kasih banyak. Saya izin leave ya. Terima kasih. Sampai Terima jumpa kasih, lagi. Pak. Nice to meet you very much. Bye-bye. Stay safe, Pak. Thank you.